Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari Teknik Industri Reguler B yang beranggotakan Agam, Andri, Dery, Edwin, Ernawati, Faisal, Febri, Jela, Regi, Sugeng, dan saya sendiri, Rian. Di sini kita akan mempresentasikan sistem finansial eksternal dengan contoh kasus akuntansi sektor pemerintahan. Untuk penjelasan pertama akan dijelaskan oleh Agam Pratama. Akuntansi pemerintahan. Akuntansi. Akuntansi sering disebut sebagai bahasa bisnis atau lebih tepatnya sebagai bahasa pengambilan keputusan. Semakin seseorang menguasai bahasa ini, maka akan semakin baik pula orang tersebut menangani berbagai aspek keuangan dalam kehidupannya. Akuntansi pemerintahan. Akuntansi pemerintahan adalah suatu aktivitas pemberian jasa untuk menyediakan informasi keuangan pemerintahan berdasarkan proses pencatatan, pengklarifikasian, pengiktisaran suatu transaksi keuangan pemerintahan, serta penafsiran atas informasi keuangan dan tunduk pada standar akuntansi keuangan pemerintahan atau SAP. Pemerintah menggunakan informasi ini sebagai dasar penetapan besarnya pajak. Tujuan akuntansi pemerintah. Pada umumnya, tujuan akuntansi pemerintah adalah menyajikan informasi bagi para pengambil keputusan tentang kejadian-kejadian ekonomi yang paling penting dan berdasarkan serta membantu mempersiapkan informasi tentang bagaimana cara mereka mengalokasikan sumber-sumber yang serba terbatas seperti modal, tenaga kerja, tanah, dan bahan baku guna mencapai tujuan yang diinginkan oleh pemerintah. Lalu akan dilanjutkan oleh saudara Andri. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan organisasi pemerintahan dan organisasi bisnis. Dalam pemerintahan, kepemilikannya eksternal. Sudut pandangnya dari kepentingan masyarakat. Sumber legitimasinya untuk warga negara atau masyarakat pada umumnya. Orientasinya pelayanan masyarakat. Pengaruh lingkungan, nilai-nilai dan sistem politik. Teori-teorinya bersifat lokal. Pelayanan yang diberikan diatur oleh pemerintah. Sedangkan dalam organisasi bisnis, kepemilikannya internal atau eksternal. Sudut pandangnya dari kepentingan private. Sumber legitimasinya pemilik modal atau pemegang saham. Orientasinya keuntungan. Pengaruh lingkungannya terutama dari konsumen. Teori-teorinya bersifat universal. Pelayanan yang diberikannya diatur oleh mekanisme pasar. Selanjutnya, ciri-ciri organisasi sektor pemerintahan. Tidak untuk mencari keuntungan finansial. Dimiliki secara kolektif oleh publik. Kepemilikan atas sumber daya yang tidak digambarkan dalam bentuk saham yang dapat diperjualbelikan. Keputusan-keputusan yang terkait dengan kebijakan maupun operasi didasarkan pada konsensus kalau organisasi pemerintah melalui suatu badan legislatif. Kemudian tujuan, yaitu untuk mensejahterakan rakyat secara bertahap, baik dalam kebutuhan dasar maupun kebutuhan lainnya, baik jasmani maupun rohani. Kemudian ada aktivitas. Di sini adanya pelayanan publik seperti dalam bidang pendidikan, kesehatan, penegak hukum, transportasi publik, dan penyediaan pangan. Kemudian sumber pembiayaan. Sumber pembiayaan ini berasal dari dana masyarakat berbentuk pajak dan retribusi, laba perusahaan negara, pinjaman pemerintah, serta pendapatan lain-lain yang sah dan tidak bertentangan dengan suatu reformasi keuangan negara. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, di sini terdapat pengaturan umum tentang keuangan negara. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara, di
Di sini terdapat sistem keuangan, tata cara pembayaran, pertanggungjawaban. Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan keuangan negara, pemeriksaan keuangan oleh BPK berdasarkan SAP. Di sini terdapat pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan tujuan tertentu. Terima kasih. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dery Puji Malindo. UU Keuangan Negara. Keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Presiden menyampaikan rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN dan kepada DPR berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan selamat-lambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan keuangan dimaksud setidak-tidaknya meliputi laporan realisasi APBN, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan, negara, dan badan lainnya. Hak dan kewajiban negara dalam hal keuangan negara. Kekuasaan atas pengelola keuangan negara dikuasakan kepada Menteri Keuangan, dikuasakan kepada menteri atau pemimpin lembaga, diserahkan kepada gubernur atau bupati atau wali kota anggaran dan prosedurnya baik untuk APBN, APBD. Hubungan antara bank sentral, pemerintah daerah, pemerintah pusat, lembaga atau pemerintah lain. Bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN atau APBD disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Standar akuntansi pemerintahan disusun oleh suatu komite standar yang independen dan ditetapkan dengan peraturan pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksaan Keuangan. Ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual. Selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas. Mungkin selanjutnya akan diteruskan oleh Edwin Pratama Karim. Selanjutnya adalah UU Perbendaharaan Negara. Yang pertama, perbendaharaan negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk di dalamnya investasi dan kekayaan yang ditetapkan dalam APBN dan APBD. Dan di sini pejabat pembendaharaan negara diantaranya pengguna anggaran, bendahara umum negara atau daerah, bendahara penerimaan atau pengeluaran. Selanjutnya, pelaksanaan pendapatan belanja daerah, pelaksanaan pendapatan dan belanja negara atau daerah, pengelolaan uang, pengelolaan piutang, dan utang itu sendiri. Selanjutnya, pengelolaan investasi, pengelolaan barang milik negara atau daerah, larangan penyitaan uang dan barang negara dan daerah, penatausahaan dan pertanggungjawaban APBN dan APBD, pengendalian intern pemerintah, penyalahgunaan uang dan negara, pengelolaan keuangan, badan umum. Selanjutnya, UU Pemeriksaan Keuangan Negara, yaitu pemeriksaan keuangan negara meliputi pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara dan pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan negara. Nah, di sini tugas BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pemeriksaan terdiri atas pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Pemeriksaan dilaksanakan berdasarkan standar pemeriksaan. Standar pemeriksaan disusun oleh BPK setelah berkonsultasi dengan pemerintah.
Isi undang-undang itu sendiri diantaranya lingkup pemeriksaan, pelaksanaan pemeriksaan, hasil pemeriksaan dan tindak lanjut, pengadaan ganti rugi ke kerugian negara, dan yang terakhir ketentuan pidana. Nah, di sini standar akuntansi pemerintahan. Standar yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan diantaranya laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan layanan umum, termasuk lembaga di kementerian, provinsi, kabupaten, dan kota. Berbentuk regulasi pemerintah berupa PP nomor 71 tahun 2010 dan peraturan Menteri Keuangan atau PMK untuk tambahan dan revisi. Standar dikembangkan pada praktik akuntansi pemerintah dan berlaku secara internasional. Acuan standarnya sendiri itu menggunakan International Public Sector Accounting Standard atau IPSAS. Dan untuk entitas sektor publik, yayasan atau lembaga kemasyarakatan non-pemerintah menggunakan PSAK 45 akuntansi organisasi nirlaba. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Ernawati. Dasar hukum terdiri dari 3 pasal. Yang pertama ada pasal 17 UU 17 tahun 2003 berbunyi pendapatan negara atau daerah adalah hak pemerintah pusat atau daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Dan belanja negara atau daerah adalah kewajiban pemerintah pusat atau daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Yang kedua, pasal 36 ayat 1 UU 17 tahun 2003 berbunyi ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5 tahun. Dan yang ketiga, pasal 70 ayat 2 UU 1 2004 berbunyi ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual dilaksanakan selambat-lambatnya tahun anggaran 2008. Standar akuntansi pemerintahan PP nomor 71 tahun 2010. SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Disusun oleh KSAP dan berlaku bagi pemerintahan pusat dan pemerintah daerah. Struktur standar akuntansi pemerintahan. Pertama, menyusun kerangka konseptual, kemudian pernyataan SAP, dan standar akuntansi pemerintahan. Juga dapat disertai publikasi lainnya, yaitu interpretasi VSAP atau IPSAP, dan buletin teknis. IPSAP dimaksudkan untuk menjelaskan lebih lanjut topik tertentu guna menghindari salah tafsir penggunaan VSAP. Sedangkan buletin teknis merupakan arahan atau pedoman untuk penerapan PSAP maupun IPSAP. Konsep basis akrual. Konsepnya adalah suatu basis akuntansi di mana transaksi ekonomi atau peristiwa akuntansi diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas diterima atau dibayarkan. Dengan pengakuan, pendapatan dicatat pada saat hak telah diperoleh, juga beban dicatat pada saat kewajiban timbul atau sumber daya dikonsumsi. Selanjutnya akan disampaikan oleh Faisal. Pernyataan standar akuntansi pemerintahan. Judul PSAP. Kerangka konseptual. PSAP 1. Penyajian laporan keuangan. Yang kedua yaitu laporan realisasi anggaran berbasis kas. Yang ketiga, laporan arus kas. Yang keempat, catatan atas laporan keuangan. Yang kelima, akuntansi persediaan. Yang keenam, akuntansi investasi. Yang ketujuh, akuntansi aset tetap. 8. Akuntansi konstruksi dan pengerjaan. 9. Akuntansi kewajiban. 10. Koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan operasi yang tidak dilanjutkan. Yang ke-11, laporan keuangan konsolidasian. Yang ke-12, laporan operasional.
13. Penyajian laporan keuangan Badan Layanan Umum PSAP 06 Akuntansi Investasi Revisi 2016. Kemudian interpretasi pernyataan standar akuntansi pemerintahan. Interpretasi PSAP. Interpretasi nomor 1, transaksi mata uang asing. Yang kedua, pengakuan pendapatan pada bendahara umum negara atau daerah. Yang ketiga, pengakuan belanja pada bendahara umum negara atau daerah. Yang keempat, perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan tanpa penyajian kembali laporan keuangan. Kemudian buletin teknis standar akuntansi pemerintahan. Pertama, Bultek 15 akuntansi aset tetap tahun 2014, keterangan mengganti Bultek tahun 2009. Yang kedua, Bultek 16 akuntansi piutang tahun 2014 mengganti Bultek 2016. Bultek 17 akuntansi aset tak perwujud tahun 2014 mengganti Bultek tahun 2011. Kemudian Bultek 18 akuntansi penyusutan tahun 2014 mengganti Bultek 2005. Kemudian Bultek 19 akuntansi belanja bantuan sosial tahun 2015 mengganti Bultek 2010. Kemudian Bultek 20 akuntansi kerugian negara tahun 2015 Bultek baru. Kemudian Bultek 21 akuntansi transfer tahun 2015 Bultek baru. Bultek 22 akuntansi utang tahun 2015 keterangan Bultek baru. Bultek 23 akuntansi pendapatan non perpajakan tahun 2016 Bultek baru berlaku tahun 2017. Bultek 24 akuntansi pendapatan perpajakan tahun 2016 keterangan Bultek baru berlaku tahun 2017. Kemudian pengaturan PP 71 tahun 2010 standar akuntansi pemerintahan. PP 71 2010. Yang pertama itu lampiran 2 atau basis CTA PP 24 tahun 2005. SAP berbasis kas menuju akrual atau lampiran 2 PP 24 tahun 2005 berlaku selama masa transisi bagi entitas yang belum siap untuk menerapkan SAP. Berisi kerangka konseptual akuntansi pemerintah dan 11 PSAP tidak berlaku mulai TA 2015. Kemudian dirubah menjadi lampiran 1 basis akrual PP 71 tahun 2010. SAP berbasis akrual lampiran 1 berlaku sejak tanggal ditetapkan dan segera diterapkan. Berisi kerangka konseptual akuntansi pemerintah dan 12 PSAP berlaku paling lambat TA 2015. Kemudian materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Febri Martino. Laporan keuangan pemerintahan. Laporan keuangan pemerintahan terbagi menjadi 2, laporan keuangan menurut SOP akrual dan laporan desa. Di dalamnya laporan keuangan menurut SOP akrual terbagi menjadi 7, yaitu laporan operasional, keduanya neraca, ketiganya perubahan ekuitas, keempatnya laporan arus kas, kelimanya catatan atas laporan keuangan, keenamnya laporan realisasi anggaran, dan yang terakhir ketujuh laporan perubahan SAL. Dan laporan desa terbagi menjadi 3, yaitu di dalamnya ada laporan realisasi anggaran desa, yang kedua neraca desa, dan yang terakhir catatan atas laporan keuangan desa. Konsepsi dan manfaat basis akrual. Basis akrual adalah suatu basis akuntansi di mana transaksi ekonomi atau peristiwa akuntansi diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya, tanpa memperhatikan waktu kas diterima atau dibayarkan. Pendapatan diakui pada saat hak telah diperoleh, dan beban diakui pada saat kewajiban timbul atau sumber daya dikonsumsi. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar yang digunakan untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Laporan posisi keuangan neraca tidak dapat disajikan secara lengkap, hanya kas. Sekian materi yang saya sampaikan. Slide selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Jela Subagja. Konsepsi anggaran dan akuntansi. Nah, anggaran ada 3 poin, yaitu laporan realisasi anggaran adalah penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola dalam satu periode. Poin selanjutnya ada simpel, yaitu selisih antara surplus atau defisit anggaran dengan pembiayaan itu.
selanjutnya, laporan perubahan saldo menyediakan informasi mengenai poin pertama, poin kedua, dan lainnya. Di sini ada akuntansi, yaitu ada beberapa poin. Surplus, laporan perubahan ekuitas, ada neraca. Nah, di dalam akuntansi ini yaitu pada intinya laporan keuangan menunjukkan posisi keuangan pada akhir periode. Selanjutnya, laporan perubahan saldo. Di sini ada beberapa poin: saldo anggaran lebih awal, penggunaan saldo anggaran lebih, sisa lebih kurang, pembiayaan anggaran tahun belanja. Pada intinya, laporan perubahan saldo menyajikan informasi kenaikan atau penurunan saldo tahun pelaporan dibandingkan tahun sebelumnya. Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Regi. Laporan operasional. LO menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan intensitas pelaporan yang tercerminkan dalam, yaitu pendapatan LO dari kegiatan operasional, beban dari kegiatan operasional, surplus atau defisit dari kegiatan non-operasional bila ada, pos luar biasa bila ada, dan surplus defisit LO. Informasi dalam catatan atas laporan keuangan. Entitas pelaporan menyajikan pendapatan LO yang diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. Lalu rincian lebih lanjut sumber pendapatan disajikan pada catatan atas laporan keuangan. Lalu entitas pelaporan menyajikan beban yang diklasifikasikan menurut klasifikasi jenis beban, dan beban berdasarkan klasifikasi organisasi dan klasifikasi lain yang dipersyaratkan menurut ketentuan perundang yang berlaku, yang dimana disajikan dalam catatan atas laporan keuangan. Pemerintah pusat, laporan operasional untuk tahun yang berakhir. Uraian kegiatan operasional. Yang pertama, pendapatan perpajakan, pendapatan pajak penghasilan, pendapatan pajak pertambahan nilai dan penjualan barang bawah, pendapatan pajak bumi dan bangunan, pendapatan perolehan hak atas tanah dan bangunan, pendapatan cukai, pendapatan bea masuk, pendapatan pajak ekspor, pendapatan pajak lainnya. Jumlah yang pendapatan pajak 3 sampai dengan 10. Lalu pendapatan negara bukan pajak, pendapatan sumber daya alam, pendapatan bagian pemerintah atas lab A, pendapatan negara bukan pajak lainnya. Jumlah pendapatan negara bukan pajak 14 sampai dengan 16. Pendapatan hibah, jumlah pendapatan hibah 20, jumlah pendapatan 11 tambah 17 tambah 21. Pemerintah pusat, laporan operasional untuk tahun yang berakhir. Beban pegawai, beban persediaan, beban jasa, beban pemeliharaan, beban penjelasan dinas, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan, beban transfer, dan beban lainnya. Surplus atau defisit dari kegiatan operasional 22 sampai 37. Kegiatan non-operasional, yang dimana surplus penjualan aset non-lancar, surplus penyelesaian kewajiban jangka panjang, defisit penjualan aset non-lancar, defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang,
surplus sampai dengan EBIT dari kegiatan non-operasional lainnya. Pos luar biasa, pendapatan luar biasa, beban luar biasa, pos luar biasa 5 sampai dengan 52, surplus atau defisit LO 48 sampai 53. Untuk selanjutnya Rian Abdillah Adiputra yang akan menjelaskan. Laporan perubahan ekuitas (LPE) merupakan komponen laporan keuangan yang menyajikan seminimalnya yaitu ekuitas awal, surplus, defisit LO pada periode bersangkutan, koreksi-koreksi yang langsung menambahkan mengurangi ekuitas, dan ekuitas akhir. Ekuitas hanya satu komponen, tidak terbagi atas ekuitas dana lancar, ekuitas data diinvestasikan, dan lain-lain. Transaksi dalam sub-akrual. Transaksi kas atau pelaksanaan anggaran ditambah transaksi akrual yang meliputi pendapatan masih harus diterima, pendapatan diterima di muka, beban yang masih harus dibayar, beban dibayar di muka, dan beban penyusutan. Penyesuaian kas akrual yang ada di sebelah kiri membahas tentang pendapatan atau pemasukan, dan untuk yang di sebelah kanan membahas tentang pengeluaran atau uang yang dibelanjakan. Untuk materi selanjutnya dilanjutkan oleh Sugeng Priyanto. Aplikasi akrual di daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual pada pemerintah daerah, yang memiliki tujuan yaitu pedoman bagi pemerintah daerah dalam rangka penerapan SAP berbasis akrual, yang mempunyai ruang lingkup yaitu kebijakan akuntansi pemerintah daerah, SAPD, dan BAS. Permendagri dilengkapi dengan lampiran 1 yaitu panduan penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah, lampiran 2 yaitu panduan penyusunan SAPD, lampiran 3 yaitu bagan akun standar, lampiran 4 yaitu format konversi penyajian LRA. Peraturan ini mengacu kepada ketentuan umum, tujuan, ruang lingkup, kebijakan akuntansi pemerintah daerah, sistem akuntansi pemerintah daerah, bagan akun standar, dan ketentuan lain-lainnya. Proses laporan keuangan Pemda sebagai berikut. Lalu proses laporan keuangan SKPD juga sebagai berikut. Selanjutnya yaitu implementasi SAP pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Pasal 6 yaitu tentang standar dan sistem. Yang pertama yaitu pemerintah menyusun sistem akuntansi pemerintahan yang mengacu pada SAP. Yang kedua yaitu sistem akuntansi pemerintahan pada pemerintah pusat diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengacu pada Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan. Yang ketiga yaitu sistem akuntansi pemerintahan pada pemerintah daerah diatur dengan Peraturan Gubernur, Bupati, Wali Kota yang mengacu pada Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan. Yang keempat yaitu Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3 diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri. Ya, alhamdulillah presentasi kita selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.